Halo sobatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membahas lanjutan film dari Rebel Moon Part 1 yang berjudul Child of Fire, yang mana ini adalah film Rebel Moon Part 2 dengan judul Scargiver. Nah, di film sebelumnya diceritakan tentang bagaimana Korra dan Gunnar mencari cara untuk melindungi desa dari serangan tentara Motherworld dengan mengumpulkan beberapa pejuang tangguh, yaitu Tarak, Nemesis, Jenderal Titus, dan Blood X bersaudara, yakni Devra dan Darian, dan beberapa orang anggota Blood X lainnya. Yang ketika itu bertempat di planet Gundival, mereka sama-sama melawan pasukan Motherworld yang dipimpin langsung oleh Laksamana Atticus Nobel, yang mana Korra akhirnya berhasil mengalahkan Laksamana Atticus Nobel dan meninggalkan jasadnya yang terjatuh. Korra sangat yakin kalau Atticus sudah mati. Namun ternyata Atticus berhasil diselamatkan dan dipulihkan dari luka-lukanya oleh para dokter kerajaan. Setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari, Atticus akhirnya mulai pulih dari komanya dan keluar dari kepompongnya. Dan hal pertama yang dia perintahkan kepada wakilnya adalah untuk mengarahkan kapal mereka ke planet Veld untuk menangkap Korra setelah mengetahui kalau Korra adalah Artileis atau Scargiver, anak angkat Balisarius yang menjadi buronan kelas 1 di alam semesta. Dan tanpa sepengetahuan Atticus, pasukan yang dulu dia tinggalkan di planet Veld semuanya telah mati kecuali satu orang tentara muda yang bernama Aris, yang akhirnya Aris memihak kepada warga desa. Aris sendiri setiap hari melaporkan melalui video call bahwa semua baik-baik saja dan para prajurit lain sedang mengawasi petani. Sampai di sini pasukan Motherworld tidak curiga sama sekali, hingga akhirnya Aris bisa memperoleh informasi dari pusat bahwa Atticus Nobel masih hidup dan mereka sedang menuju ke planet Veld. Korra dan warga desa baru saja bersuka cita atas kemenangan mereka, di mana Korra mengatakan bahwa dia sendiri yang telah membunuh Atticus Nobel. Namun tiba-tiba Aris si prajurit muda datang dan memberitahukan kalau Atticus Nobel ternyata masih hidup, dan yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa pasukan Motherworld akan sampai di planet Veld dalam waktu 5 hari ke depan. Mengetahui hal itu, Jenderal Titus pun segera meminta kepala desa untuk mengumpulkan warga desa, karena ini berarti peperangan melawan pasukan Motherworld tidak bisa dihindari dan mereka harus segera bersiap untuk segala kemungkinan yang terburuk. Dan tanpa banyak basa-basi, Jenderal Titus yang memang seorang ahli strategi langsung menyusun rencana pertahanan dan meminta warga desa untuk saling bekerja sama. Laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali harus turut mempertahankan desa. Mereka juga akan melatih warga desa dalam 5 hari itu untuk menggunakan senjata karena mereka jelas membutuhkan sebanyak-banyaknya pasukan untuk melawan pasukan Motherworld. Korra rupanya mulai membuka hatinya untuk Gunnar. Dan malam itu, Korra bercerita lebih rinci tentang masa lalunya, bahwa dia sempat ditugaskan menjadi pengawal elit kerajaan yang ditunjuk langsung oleh ayah angkatnya, yaitu Balisarius, yang mana atas pengaruh sang putri, pandangan Raja Motherworld yang saat itu menjajah sana-sini mulai berubah, dan dia kemudian berencana untuk mengakhiri era ekspansi dan menghancurkan kapal perang kerajaan secara simbolis. Jenderal Balisarius ternyata tidak rela jika kerajaan harus mengakhiri kekuasaan yang telah susah payah dia bangun dengan menaklukkan begitu banyak planet. Lalu dia pun merencanakan pemberontakan terhadap keluarga kerajaan dan memerintahkan Korra untuk menghabisi sang putri Issa. Korra mengira kalau dia akan dilindungi oleh ayah angkatnya itu. Namun setelah berhasil menembak sang putri, justru Korra malah dijadikan kambing hitam dan dituduh sebagai dalang atas pembunuhan keluarga kerajaan. Korra pun melarikan diri dan akhirnya ditetapkan sebagai buronan nomor 1 di kerajaan Motherworld, sehingga dia harus mengganti namanya dari Artileis menjadi Korra. Dan sampai saat ini, hanya beberapa orang saja yang mengetahui identitas aslinya. Warga desa akhirnya mulai melakukan persiapan dengan menjalankan rencana yang disusun oleh Jenderal Titus, di mana langkah pertamanya adalah mereka harus mengumpulkan hasil panen yang berharga di suatu tempat untuk dijadikan sebagai tameng sekaligus alat negosiasi dengan Laksamana Atticus Nobel, karena Motherworld sangat membutuhkan gandum. Pekerjaan yang biasanya selesai dalam beberapa minggu, kini harus mereka selesaikan hanya dalam waktu 3 hari, sehingga seluruh warga desa harus bekerja berkali-kali lebih keras dari biasanya.
Setelah menyelesaikan tahap pertama, mereka lalu mulai membuat strategi pertahanan dengan menyusun hasil panen mereka menjadi tumpukan gandum sebagai senjata, karena tidak mungkin pasukan Motherwode menghancurkan gandum karena mereka membutuhkannya. Selain itu, Jenderal Titus juga membuat terowongan bawah tanah untuk melakukan serangan dadakan jika negosiasi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dan persiapan terakhirnya, mereka mulai mempersenjatai seluruh warga dengan berbagai senjata yang bisa mereka kumpulkan dari bekas tentara yang sebelumnya telah dihabisi oleh Korra. Sementara itu, Korra juga mempersiapkan pesawatnya yang sudah lama mangkrak dan tidak pernah dia sentuh. Malam itu, para pejuang berkumpul dan membangun kepercayaan sesama mereka, karena besok pagi pasukan Motherwode akan tiba. Mereka menceritakan asal-usul masing-masing dan alasan mengapa mereka akhirnya menjadi pemberontak dan melawan Motherwode. Jenderal Titus dituduh dan dianggap sebagai pembangkang karena menolak menyerang warga sipil, dan dia dihukum dengan menyaksikan pasukannya yang dibantai di depan matanya sendiri. Dan hal tersebut membuatnya tersiksa hingga menjadi seorang yang gila dan hilang harapan hidup. Nemesis merupakan satu-satunya gadis yang tersisa dari pembantaian oleh Motherwode, dan sejak itu dia bertekad untuk melawan Motherwode hingga akhirnya dia sangat bersemangat untuk mempelajari ilmu pedang warisan negerinya dan menggunakan tangan buatan agar bisa menggunakan pedang tersebut. Tarak yang merupakan putra dari seorang raja juga berniat untuk membalaskan dendam negerinya, di mana seluruh keluarganya telah dibantai oleh Balisarius dan kerajaannya kini dikuasai oleh Motherwode. Beralih ke pesawat induk kerajaan Motherwode, diperlihatkan di sana Atticus Noble yang sudah mulai pulih, kemudian langsung mengambil alih komando pesawat, di mana dia meminta anak buahnya menghubungi unit di planet untuk update informasi di planet Veld. Namun dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh karena dia tidak pernah melihat prajurit lain selain si Aris, prajurit muda. Atticus pun sudah menduga kalau seluruh unitnya sebenarnya telah tewas karena ada Korra di sana. Dan jika hal itu benar, berarti rencana kedatangannya pun otomatis telah diketahui oleh Korra, sehingga Atticus memutuskan untuk mempercepat kedatangannya menuju planet Veld. Singkat cerita, pesawat induk kerajaan pun mulai terlihat memasuki orbit planet Veld, yang mana hal tersebut membuat warga langsung berlarian. Peristiwa itu pun disaksikan oleh Atticus dari dalam pesawatnya, dan memuji kecerdikan dan strategi Jenderal Titus yang menumpuk gandum di sekitar bangunan, dan tentunya Jenderal Titus telah mempersiapkan perangkap serta mengajari para petani untuk angkat senjata. Dengan situasi tersebut, Atticus yang menyadari kalau dia harus meminimalisir kerusakan, kemudian terpaksa datang sendiri mengerahkan artileri berat dan mengutus satu tim pasukan elit untuk diam-diam menculik wanita dan anak-anak yang akan digunakan sebagai sandera. Sampai di sini, Korra secara terang-terangan menyambutnya, karena Korra telah mengetahui maksud kedatangan Atticus ke sana adalah untuk menangkapnya. Lalu Korra melakukan penawaran bahwa dia akan menyerahkan diri dengan syarat jangan menyakiti warga desa dan membiarkan tempat tersebut tanpa merusak apapun. Gunnar tidak setuju dengan Korra yang akan menukar dirinya dengan keselamatan warga, karena Gunnar tahu bagaimanapun Atticus Noble tetap akan menghancurkan desa. Dan ketika berpelukan dengan Korra sebagai tanda perpisahan, saat itulah Gunnar justru mengambil pistol Korra yang kemudian dia gunakan untuk membunyikan lonceng sebagai tanda perang. Dan saat itu juga salah seorang warga menembak salah satu pesawat milik Motherwode. Sampai di sini, Laksamana Atticus Noble yang sudah paham betul strategi perang justru langsung masuk ke dalam parit, di mana dia menghabisi semua orang yang berada di sana, sehingga dia bisa kembali ke pesawat induk dengan aman. Dan di sisi lain, ternyata Korra tidak kalah cerdiknya. Dia mengambil pesawat yang sebelumnya dia sembunyikan dan memanfaatkan kekacauan itu untuk pura-pura menjadi salah satu dari pasukan Motherwode yang akan kembali ke pesawat induk. Dengan menggunakan bom asap, dia berpura-pura melaporkan kerusakan agar dia bisa langsung masuk menyusup ke dalam hanggar pesawat tersebut. Sementara itu di bawah, Jenderal Titus dan yang lainnya
harus mati-matian menahan serangan pasukan Atticus Noble yang tersisa, sampai-sampai Nemesis harus berhadapan dengan pasukan elit, dan dia akhirnya mengorbankan dirinya untuk melindungi para wanita dan sempat ada harapan saat semua orang menganggap bahwa mereka telah berhasil mengusir pasukan Motherwood, tetapi mereka semua salah besar karena di belakang telah ada pasukan musuh dan artileri berat. Milius dan Tarak berusaha berlari ke depan dan menembak artileri berat tersebut dari dekat. Merasa kalau mereka tidak akan mempunyai harapan, robot Jimmy yang dari awal hanya disetting untuk menjadi robot serabutan akhirnya muncul dengan mode tempur. Entah apa alasannya, tetapi justru dia memihak warga desa dan memperlihatkan kemampuannya menghabisi seluruh pasukan musuh sendirian. Sementara itu, setelah Korra dan Gunnar berhasil masuk ke dalam pesawat induk, saat ada kesempatan, mereka langsung menghabisi beberapa pasukan. Mereka kemudian membagi tugas. Korra akan memasang bom di pusat kendali mesin, sementara Gunnar akan kembali ke pesawat untuk bersiap-siap melarikan diri. Sialnya, aksi mereka justru ketahuan oleh salah seorang pasukan kerajaan yang bertugas di sana. Dan Korra terpaksa harus melumpuhkan pasukan yang terus berdatangan, hingga hal tersebut diketahui oleh Atticus Noble. Atticus pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk meluluh lantahkan desa tersebut bersama dengan Gandum dan para pasukannya sendiri. Dan dia hanya fokus untuk menangkap Korra yang telah menyusup ke dalam pesawat induk. Sementara itu Korra yang akan kembali ke pesawatnya untuk melarikan diri sempat dihadang oleh beberapa pasukan elit kerajaan, dan untungnya, walaupun sendirian, Korra masih mampu mengatasi mereka semua. Namun akhirnya Korra kembali dihadang oleh pasukan lain, dan bersamaan dengan itu, meriam utama kapal induk tersebut telah membidik ke arah desa dan siap untuk menembak. Namun yang terjadi adalah kapal induk itu pun akhirnya hancur setengah, di mana Korra yang masih berada di dalam terpaksa harus kembali berhadapan dengan Atticus 1 lawan 1. Ketika Korra kewalahan menahan serangan Atticus dan hampir membuatnya tewas, tiba-tiba Gunnar datang dan menusuk Atticus. Gunnar pun kena tembakan yang membuatnya tumbang, dan akhirnya kali ini Korra benar-benar memastikan kalau Atticus telah tewas. Setelah berhasil menghabisi sang Laksamana yang songong itu, mereka bergegas masuk ke dalam pesawat yang sudah reot itu, dan dengan kondisi mesin yang seadanya, serta Gunnar yang dalam kondisi kritis, Korra memaksakan pesawatnya untuk menjauh dari ledakan pesawat induk. Namun akhirnya dapat mendarat walaupun harus membajak lahan sendiri. Dan berkat kiriman Al-Fatihah dan sholawat dari warga desa, Korra berhasil selamat. Namun sayangnya, Gunnar yang justru harus tewas setelah mengalami luka yang cukup parah. Di saat yang bersamaan, bala bantuan dari pasukan Broodneck bersaudara tiba-tiba muncul untuk membantu membersihkan pesawat-pesawat musuh yang masih tersisa. Tidak butuh lama, mereka berhasil menghancurkan pertahanan musuh hingga akhirnya mereka pun benar-benar memenangkan perang. Setelah semuanya berakhir, diperlihatkan Korra dan yang lainnya sedang melakukan upacara penghormatan kepada saudara-saudara mereka yang telah gugur di medan perang. Dan di kesempatan ini pun, Korra lalu menyampaikan permohonan maafnya dan jujur kepada mereka semua bahwa dia adalah Artileis, anak angkat Jenderal Balisarius, dan dialah yang telah membunuh Putri Isa. Namun Jenderal Titus menyangkal dan berkata kalau Putri Isa tidak akan mati semudah itu karena dia adalah sumber kehidupan, dan Jenderal Titus menegaskan bahwa Putri Isa masih hidup. Hal ini cukup mengejutkan dan menjadi motivasi bagi Korra dan kawan-kawannya untuk menemukan sang putri pewaris tahta kerajaan. Tidak ketinggalan, Jimmy juga bersemangat untuk menemukan tuannya. Dan film pun berakhir dengan ending yang masih menggantung tentang keberadaan Putri Isa. Maka Mimin yakin sebentar lagi akan rilis Rebel Moon Part 3. Kita tunggu aja, pastinya dengan cerita yang lebih seru lagi. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Cus! Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bantu.